Video berikut ini adalah video yang ke-29 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang water pump beserta kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal contoh menghitung biaya pemilikan dan operasionalnya, serta biaya satuan dan total biaya produksinya dalam satu pekerjaan atau suatu proyek dengan kode video 13 WTR03. Ini adalah water pump yang sedang diinstalasi di lokasi tambang PT LCL Sumatera Selatan. Biaya pemilikan dan operasional terdiri dari dua item atau dua bagian, yaitu biaya pemilikan dan biaya operasionalnya. Sedangkan biaya pemilikan terdiri dari biaya depresiasi atau penyusutan dan biaya bunga modal, pajak dan asuransi. Sedangkan biaya operasionalnya terdiri dari bahan bakar, biaya oli, grease dan filter, biaya ban, biaya perbaikan atau reparasi, biaya upah operator, dan biaya hal-hal khusus atau special item. Tinggi rendahnya biaya pemilikan dan operasional ini sangat tergantung pada kondisi medan kerja, tipe pekerjaan, bahan bakar dan minyak pelumas, tingkat bunga modal, pajak dan asuransi, dan lain-lainnya. Biaya pemilikan dan operasional yaitu terdiri dari biaya pemilikan alat, di mana yang dimaksud dengan biaya pemilikan alat ini adalah jumlah antara penyusutan alat, bunga modal, dan asuransi alat. Biaya penyusutan adalah harga modal yang hilang pada suatu peralatan yang disebabkan karena umur pemakaiannya. Untuk menghitung besarnya biaya penyusutan, perlu diketahui terlebih dahulu umur kegunaan alat dan nilai sisa alat pada batas umur kegunaannya. Biaya penyusutan sama dengan harga alat dikurangi harga ban, dikurangi lagi dengan nilai sisa alatnya, kemudian dibagi dengan umur pemakaian alatnya. Banyak cara untuk menghitung biaya penyusutan, akan tetapi pada perhitungan di sini kami menggunakan metode straight line yang umum digunakan, yaitu turunnya nilai modal dilakukan dengan pengurangan nilai penyusutan yang sama besar sepanjang umur kegunaan alat tersebut. Biaya modal, asuransi, dan pajak yang dimaksud di sini adalah meskipun membeli dengan tunai, tetap dianggap sebagai pinjaman jangka waktunya 2 tahun. Nilai asuransi tergantung pada kondisi alat dan kondisi medan kerjanya. Rumusnya sebagai berikut: faktor dikalikan harga alat dikalikan bunga per tahun, kemudian dibagi jam pemakaian per tahun, di mana faktornya ini N sama dengan umur ekonomis alat, sedangkan R adalah nilai sisa alat. Pada video ini kami sampaikan bahwa ini water pump yang kecil nih, water pump, sedangkan yang besar ini adalah sand pump. Konstruksinya berbeda dengan sand pump ini.
Kalau water pump seperti ini yang ada transmisi, sedangkan di water pump tidak ada. Biaya operasional, biaya bahan bakar. Kebutuhan bahan bakar dan pelumas berbeda untuk setiap alat atau merek mesin. Biasanya diperoleh dari pabrik atau data di lapangan. Pemakaian bahan bakar per jam akan bertambah bila mesin bekerja berat. Biaya pelumas terdiri dari oli mesin, oli transmisi, oli swing, oli hidrolis, oli final drive, gemuk, di mana pemakaian bahan pelumas per jam bertambah bila mesin bekerja berat. Biaya bahan bakar atau pelumas adalah sama dengan jumlah kebutuhan bahan bakar atau pelumas per jam dikalikan dengan harga satuannya. Ini adalah biaya filter. Yang dimaksud biaya filter di sini adalah jumlah filter yang diganti dikalikan dengan harga filter dan dibagi dengan umur atau lama penggantiannya atau lifetime-nya. Biaya filter biasanya dihitung sama dengan 50% dari jumlah biaya pelumas, tidak termasuk bahan bakar. Biaya ban. Umur ban dari alat sangat dipengaruhi oleh kondisi medan kerjanya, di samping kecepatan dan tekanan angin, serta kualitas ban yang digunakan. Rumus biaya ban sama dengan harga ban dibagi dengan umur pemakaian ban. Biaya perawatan dan perbaikan adalah merupakan biaya perbaikan dan perawatan alat sesuai dengan kondisi operasinya. Makin berat alat bekerja, makin besar pula biaya perawatan dan perbaikannya. Rumus biaya perbaikan sama dengan faktor perbaikan dikalikan dengan harga alat dikurangi harga ban, kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat. Biaya operator dan pembantu operator adalah biaya operator dan pembantunya setiap tahun atau setiap bulan, dibagi dengan rata-rata jam operasi alat tiap tahun atau tiap bulan, termasuk biaya cuti, pengobatan, pakaian, dan sepatu. Rumusnya adalah sebagai berikut. Upah operator sama dengan upah operator dan pembantu operator tiap bulan dibagi dengan jam operasi alat tiap bulan. Kalau tiap tahun di sini, ini juga setiap tahun. Biaya hal-hal khusus atau special item. Ada beberapa parts yang keausannya lebih cepat dibandingkan dengan lainnya. Ini tidak dimasukkan dalam biaya perbaikan, tetapi diperhitungkan tersendiri dalam hal-hal khusus atau special item. Ini adalah tabel atau form isian untuk biaya pemilikan dan operasi alat. Ini adalah water pump yang sudah terpasang di lokasi tambang PT LCL Sumatera Selatan. Ini adalah kolam penampungan air yang akan disedot, jadi seluruh air yang ada di wilayah tambang diarahkan ke lubang penampungan ini atau kolam penampungan ini, kemudian disedot oleh water pump ini dan dibuang ke kolam penampungan air.
Contoh perhitungan. Jika diketahui harga water pump untuk Nissan RD8 sebesar 150 juta rupiah, nilai sisa alatnya 10%, harga BBM Rp12.000 per liter, harga oli Rp50.000 per liter, dan harga grease Rp75.000 per kilogram. Bunga bank 15%, asuransi 2%, pajak 2%, sehingga totalnya 19%. Umur ekonomis dari water pump tadi adalah 20.000 jam. Konsumsi BBM-nya 15 liter per jam. Ini konsumsi oli mesin 0,1, sedangkan oli yang lainnya 0. Konsumsi grease 0,03 kg per jam, sedangkan biaya perbaikan dan perawatan 15%. Biaya operator dan pembantunya terdiri dari gaji, konsumsi harian, cuti operator, pengobatan operator dan pembantunya, pakaian dan sepatu, dan lain-lain yang dihitung dalam 1 tahun. Total biaya untuk operator dan pembantunya sebesar Rp62 juta per tahun. Kita disuruh menghitung biaya pemilikan dan operasional alat. Jawabannya sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan harga alat, yaitu Rp150 juta dikurangi harga ban dan dikurangi nilai sisa alat. Nilai sisa alatnya 10% kali harga alat, sama dengan Rp135 juta. Kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat, yaitu 20.000 jam, sehingga biaya penyusutan sama dengan Rp6.750 per jam. Ini kolam penampungan, sedangkan ini pipa intake water pump, yang ini pipa buang. Biaya bunga, asuransi, dan pajak sama dengan faktor, ini faktornya, dikalikan dengan harga alat, dikalikan lagi dengan bunga per tahun, yaitu harga alatnya Rp150 juta, dikalikan dengan bunganya 19%, kemudian dibagi dengan jam pemakaian per tahun, yaitu 4.000 jam, sehingga biaya bunga, asuransi, dan pajak sama dengan Rp4.560 per jam. Jadi total biaya pemilikan sama dengan Rp11.310 per jam. Biaya operasional. Biaya bahan bakar sama dengan Rp180.000 per jam. Biaya oli mesin sama dengan Rp5.000 per jam. Biaya grease sama dengan Rp2.250 per jam. Dan biaya filter sama dengan 50% dikalikan total biaya ini sama dengan Rp3.625 per jam. Biaya perbaikan dan perawatan sama dengan faktor perbaikan, yaitu 15% dikalikan dengan harga alat dikurangi ban, yaitu sebesar Rp150 juta, kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat, yaitu 20.000 jam, sehingga biaya perawatan dan perbaikan sama dengan Rp1.125 per jam.
biaya operator dan pembantunya sama dengan total upah atau total gaji tadi, yaitu sebesar 62 juta rupiah dibagi dengan jumlah jam kerja per tahun. Ini juga per tahun, total upahnya per tahun dibagi dengan 4000 jam sama dengan 15.500 rupiah per jam. Total biaya operasionalnya sama dengan 207.500 rupiah per jam. Jadi total biaya pemilikan dan operasi alat sama dengan 218.810 rupiah per jam. Ini adalah ringkasan daripada biaya tadi, yaitu tentang biaya pemilikan dan operasi alat. Ini ada harga, ini nilai sisanya, ini biaya penyusutan, ini biaya bunga asuransi dan pajak, dan ini biaya bahan bakar, biaya bahan pelumas, ada biaya ban, biaya perbaikan dan pemeliharaan, sehingga totalnya 218.810 rupiah per jam. Ini adalah kolam penampungan hasil produksi air melalui pipa buang. Di sini nampak dikasih anyaman bambu untuk menghindari longsornya tepi-tepi kolam penampungan ini, karena turbulensi daripada air yang dijatuhkan ke kolam penampungan ini sangat besar, sehingga bisa jadi menggerus tepi-tepi daripada kolam penampungan ini. Berdasarkan biaya pemilikan dan operasional tadi dan kapasitas produksinya, yaitu RD8 kapasitas produksinya 600 meter kubik per jam, biaya pemilikan dan operasionalnya 218.810 rupiah per jam, sehingga biaya satuan produksi dari RD8 sama dengan biaya pemilikan dan operasionalnya ini dibagi dengan kapasitas produksinya sama dengan 365 rupiah per meter kubik. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya, pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-30, saya akan membahas dalam hal pengetahuan alat-alat berat, yaitu pengetahuan dasar dari Senpam dengan kode video 14SND01. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video
pertama, yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya
adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.